Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan Anggra Putri Tania. Kali ini saya akan coba mengungkapkan firasat saya tadi malam. Dan sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, comment, and subscribe channel IMP Entertainment News. Dan jangan lupa klik tombol lonceng agar mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel YouTube kami. Terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf kepada semuanya, bukan bermaksud saya mendahului Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan bermaksud saya untuk menakut-nakuti orang-orang, tetapi saya hanya menyampaikan firasat saya kepada kalian semua agar sebelum itu terjadi kita harus bisa benar-benar mawas diri dan kita harus benar-benar waspada. Saya hanya menyampaikan firasat saya, wallahu alam, terjadi atau tidaknya, saya karena sayang kepada kalian semua, saya ingin kalian semua bisa berwaspada. Intinya berdoa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya pemirsa, tadi malam saya mendapatkan firasat bahwa di bulan 6 ini sampai akhir tahun 2020 ini akan ada gempa bumi dan tsunami yang akan datang secara tiba-tiba. Dan di dalam firasat tersebut saya diperlihatkan yang akan terjadi itu di Indonesia dan di 4 negara lainnya. Wallahu alam itu akan terjadi kapan atau tanggal berapa, hari apa, tapi yang jelas dari sekarang sampai 3 bulan ke depan itu harus benar-benar waspada. Saya sedang munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bencana alam yang akan terjadi di Indonesia ataupun di negara lainnya itu agar tidak terjadi. Tapi wallahu alam, seandainya itu pun terjadi, kalau sampai tidak menewaskan puluhan ribu orang, insya Allah untuk tahun-tahun berikutnya bencana alam itu tidak akan terus-menerus. Tetapi jika di tahun 2020 ini bencana alam akan menewaskan puluhan ribu orang, itu yang jelas di tahun-tahun berikutnya akan terus-terusan bencana dan bencana bahkan yang lebih besar. Karena tahun 2020 ini adalah puncaknya. Pernah pada zaman dahulu kala, waktu zaman Nabi Nuh alaihissalam, diberikan bencana alam yang cukup besar seperti banjir bandang, tsunami, dan gempa bumi hebat. Itu Allah memberikan peringatan untuk orang-orang yang munafik dan orang-orang yang menghalalkan 1000 macam cara. Dan selain akan terjadinya bencana alam di Indonesia, baik di negara manapun, perekonomian terburuk yang terjadi di tahun 2020 ini akan terus berlangsung sampai akhir 2021. Dan di saat perekonomian itu buruk, akan banyak sekali orang-orang yang merasakan kesusahan. Orang-orang yang peribahasanya itu kelaparan gitu ya. Bahkan banyak orang yang kelaparan, banyak orang yang asalnya mereka itu orang kaya menjadi tiba-tiba miskin. Yang miskin itu sampai tiba-tiba banyak sekali yang mati kelaparan. Dari mulai 2020 ini sampai 2021. Karena yang saya lihat di dalam firasat tadi malam itu, ini seperti ada permainan untuk perekonomian terburuk ini. Ada permainan antara penguasa negara Indonesia, penguasa negara-negara lainnya. Dan karena perekonomian buruk di tahun 2020 ini sampai 2021, kemungkinan besar di akhir 2020 selain bencana alam yang akan datang, akan ada juga kericuhan-kericuhan atau bisa dikatakan perang yang mengakibatkan banyak orang-orang yang meninggal karena tertembak, dilempari batu, dan ditembakin gas air mata. Jadi di tahun 2020 ini memang benar-benar sangat mengerikan ya. Selain sekarang sedang merebak kasus wabah virus corona yang sampai saat ini juga belum normal. Padahal menurut firasat yang tadi malam, yang saya lihat itu dari mulai akhir bulan Mei kemarin, virus corona itu sudah tidak ada di Indonesia dan di negara lainnya. Walaupun setelah virus corona ini hilang, akan ada lagi virus baru yang merebak ke seluruh negara, tetapi tidak akan separah virus corona.
Jadi alangkah lebih baiknya saya sarankan untuk semua manusia, untuk semua masyarakat ya intinya, harus bisa menjaga kesehatan, menjaga hati, menjaga pikiran dari pikiran buruk, dan alangkah lebih baiknya buang sifat munafik dan sifat-sifat buruk lainnya. Agar kita terhindar dari musibah, bala bencana, dari peperangan, dan dari penyakit-penyakit yang akan mengancam kesehatan dan jiwa kita. Jadi kita harus benar-benar bisa menjaga diri kita, menjaga kesehatan kita, dan menjaga keluarga-keluarga kita dan orang-orang terdekat, agar bisa terhindar dari hal-hal buruk yang akan menimpa negara Indonesia dan negara-negara lainnya. Iya pemirsa, seperti kemarin saya pernah bikin konten dengan judul apa yang akan terjadi di bulan Ramadan. Saya di sana menjelaskan sebenarnya bukan dukun yang akan terjadi di bulan Ramadan, tetapi tanda-tandanya yang seperti orang-orang banyak sekali yang merasakan kesusahan, merasakan hawa panas, sesek, dan pengap. Jadi sebenarnya yang saya bicarakan waktu itu bukan akan datangnya dukun, tetapi akan terjadi tanda-tandanya dukun. Dan walaupun itu terjadi, tidak akan sebesar dukun, karena dukun itu adalah tanda-tanda akhir zaman. Dan tanda-tanda akhir zaman itu memang akan terjadi pada tahun 2035-an ke atas, sesuai yang tercantum di dalam Quran surat Ad-Dukhan. Dan kericuhan yang seperti apa yang memang akan terjadi di negara Indonesia dan juga di beberapa negara lainnya. Menurut berdasar yang saya lihat, akan terjadi karena akibat fitnah politik. Karena fitnah politik ini sampai saat ini belum selesai-selesai. Dan bahkan yang saya lihat, kedepannya akan tambah runyam dan akan tambah parah. Dan yang saya ngerinya ini kan 2020 ini adalah puncaknya dari segala macam. Puncaknya dari segala macam itu seperti apa? Bencana alam, terus perekonomian yang benar-benar terpuruk, terus kericuhan, dan juga segala macam lah. Nah, di samping sekarang ini adanya fitnah politik, nanti itu akan ada seorang pembesar di negara Indonesia yang difitnah kejam oleh pihak-pihak tertentu. Dan di situ nanti seseorang yang difitnahnya itu benar-benar akan merasakan kesusahan, kepedihan yang luar biasa. Karena sebenarnya yang difitnah itu adalah orang yang baik, orang yang bijaksana, orang yang adil, dan orang yang jujur. Tetapi karena memang sekarang sedang runyam ya masalah di politik ini, akhirnya saling fitnah-memfitnah dan akan menimbulkan kericuhan yang lumayan besar. Kenapa di tahun 2020 ini bisa dikatakan ini adalah puncaknya dari segala macam? Karena di dalam kitab Muqaddimah At-Tabari, angka 2020 itu adalah puncaknya Allah memberikan peringatan-peringatan kepada umat-umatnya agar bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah, mengingat Allah, dan harus bisa mengerem dari hal-hal yang buruk. Makanya di tahun 2020 ini penjabar luasannya itu adalah harus waspada, intinya waspada dari segala macam. Kalau kitab Muqaddimah At-Tabari itu pengarangnya adalah sosok seseorang yang memang dirahasiakan, dan beliau adalah turunan dari Sayyidina Husain, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi alangkah lebih baiknya untuk semua umat yang ada di muka bumi ini harus bisa lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kunci dalam kehidupan adalah sabar, tawakal, dan ikhlas. Jangan pernah banyak mengeluh sampai pada akhirnya lari ke jalan-jalan yang sesat. Jadi intinya apapun yang terjadi di dalam kehidupan semua umat itu semua karena Allah, dan kita tidak boleh menyalahkan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Asalkan kitanya itu tidak sampai melanggar aturan-aturan yang diperintahkan oleh Allah. Dan alangkah lebih baiknya harus waspada kepada orang-orang yang tinggal di pesisir-pesisir pantai. Pokoknya di tahun 2020 ini harus benar-benar waspada untuk yang punya tempat tinggal di pesisir pantai, dan juga harus waspada untuk orang-orang yang bekerja yang ada sangkut pautnya dengan Gunung Merapi. Kalau untuk seperti gempa bumi dan tsunami atau angin puting beliung, terus banjir bandang, sebenarnya nggak di seluruh Indonesia ya,
tetapi ada di beberapa wilayah negara Indonesia. Memang sih kalau yang saya lihat, jadi yang rentan itu di Jawa Barat, Jawa Timur, dan seberang. Tetapi di Jawa Tengah juga ada di beberapa daerah yang memang rentan gempa bumi, tsunami, angin puting beliung, dan banjir bandang, juga longsor. Tetapi kita juga sebenarnya nggak usah khawatir dengan akan adanya bencana alam. Asalkan kita kuat dengan keimanan dan ketakwaan kita, insya Allah Allah akan melindungi diri kita beserta keluarga-keluarga kita. Iya pemirsa, mungkin itu penyampaian dari saya tentang firasat yang akan terjadi di pertengahan 2020 ini, di akhir sampai 2021 nanti. Dan sekali lagi saya mohon maaf kepada kalian semua, bukan bermaksud saya menakut-nakuti atau mendahului Allah. Sekian dari saya, Anggra Putri Tania. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.